PKH Kabupaten Humbang Sundutan, Kecamatan Dolo Sanggul. Terima kasih buat ibu-ibu sudah hadir ke dalam pertemuan kita. Seperti biasa, kita akan membahas setiap pembelajaran yang diberikan oleh Kementerian Sosial melalui pendamping kepada ibu-ibu KPM semuanya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas modul 2 pada pembahasan stunting dan sesi 1. Apa itu modul 2 isinya? Modul 2 permasalahan stunting, sesi 1 memahami permasalahan stunting. Itu yang akan kita bahas ibu-ibu ya. Jadi yang mau saya tanyakan kepada ibu-ibu pernah nggak mendengar apa itu stunting? Menurut ibu apa sih itu stunting? Stunting itu adalah tak sesuai badan, tinggi badan dengan timbangan, dengan umur. Oke, luar biasa sekali memang ibu-ibunya ya. Jadi ibu-ibu, pengertian stunting itu sendiri adalah kondisi gagal tumbuh dari seorang anak balita akibat gizi kronis yang mengakibatkan tinggi badannya tidak sesuai dengan anak yang seusianya. Jadi ibu-ibu, mengapa anak kita mengalami stunting? Ada beberapa faktor yang mengakibatkan anak-anak kita menjadi stunting, ibu ya. Dimana yang pertama anak kita itu kekurangan gizi. Jadi ibu-ibu, stunting ini sangat berisiko untuk anak-anak karena dampaknya di kemudian hari anak-anak kita itu yang pertama untuk mencapai masa depannya dia bisa terhalang karena masalah tinggi badan. Contoh yang kayak sekarang ini, kalau setiap melamar pekerjaan pasti selalu ditanya tinggi badan kan ibu? Iya, jadi supaya jangan terhalang masa depan anak tadi, kita harus memperhatikan mulai dari masa kandungan, masa kehamilan, sampai masa pertumbuhannya sampai umur 6 tahun. Begitu ya ibu-ibu ya. Selain pemenuhan gizi, stimulasi juga penting untuk pencegahan stunting itu sendiri. Saya mau bertanya sama ibu-ibu, pernah nggak ibu mendengar apa itu stimulasi? Apa itu stimulasi? Dalam kandungan harus penuh gizi. Harus penuh gizi. Gizi itu bu, seperti ini contohnya, memberikan rangsangan kepada janin atau anak. Banyak jenis-jenis stimulasi yang bisa kita berikan. Contoh, pada masa kandungan, stimulasi itu bisa seperti stimulasi suara ataupun kalau kita menyentuh kehamilan itu stimulasi sentuhan itu namanya bu ya. Misalnya kita sedang hamil, kita sering kan bu mengelus-elus perut kita kan bu, itu salah satu contoh stimulasi. Ibu-ibu yang di sini luar biasa memang ya, memiliki suami yang perhatian. Oke bu ya, jadi selain stimulasi sentuhan tadi, ada yang dibilang namanya stimulasi suara. Seperti ini, si ibu yang sedang hamil tadi sering mendengarkan lagu-lagu atau musik, tujuannya untuk mengoptimalkan perkembangan saraf otak pada bayi tersebut, gitu ibu ya. Yang tadinya bapaknya sering mendekatkan kepalanya tadi ibu ya ke kehamilan ibu, tujuannya tadi untuk mendengar. Iya, itu juga salah satu adalah stimulasi sentuhan juga, ibu ya. Kalau untuk stimulasi yang umur 0 bulan sampai 6 tahun kira-kira apa ya bu ya? Harus diberikan semenjak lahir, harus diberikan ASI penuh dengan gizi. Jadi ibu-ibu, stimulasi yang bisa kita berikan kepada anak dari usia 0 sampai 6 tahun itu bisa nggak usah kita berpikir yang terlalu berat. Contohnya pada saat kita berinteraksi atau bermain-main bersama anak, itu salah satu contoh untuk stimulasi pada anak kita. Contohnya apa bu? Kita bermain bola, lempar bola, ataupun anak kita itu tadi kita suruh membantu, contohnya menyapu rumah, mencuci piring, cuci tangan sendiri, melipat baju. Itu salah satu contoh stimulasi. Karena selain untuk perkembangan otaknya, stimulasi ini juga bertujuan untuk merangsang panca inderanya ya bu ya.
Oke, sekarang kita akan membahas penyebab stunting itu sendiri. Saya akan bagi 4 kelompok, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ibu-ibu sudah saya berikan di situ kertasnya. Coba ibu kelompok 1, coba ibu jawab di situ penyebab stunting bagi ibu hamil ya ibu ya. Coba ibu buat di situ apa penyebab stunting pada ibu hamil. Untuk yang kelompok kedua penyebab stunting untuk bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. Untuk kelompok 3 penyebab stunting anak usia 6 bulan sampai 6 tahun. Untuk kelompok keempat penyebab stunting yang disebabkan oleh kondisi rumah dan lingkungan. Itu ya Bu ya. Oke, silakan Bu dijawab. Oke, baik, terima kasih. Untuk kelompok 1, Ibu silakan ke depan, silakan dijawab penyebab stunting untuk ibu hamil. Penyebab stunting pada ibu hamil adalah kurang gizi, tidak memeriksakan kandungan selama kehamilan. Penyebab stunting pada ibu hamil tidak menjaga kebersihan diri. Oke, silakan Bu. Kelompok 2. Penyebab stunting pada masa bayi baru lahir sampai usia 6 bulan adalah 1. Tubuh bayi kotor, jarang dimandikan atau dibersihkan ibunya. 2. Lingkungan rumah yang kotor. Penyebab stunting pada masa bayi lahir sampai 6 bulan. 1. Kurang gizi, tidak imunisasi. 3. Oke, silakan Ibu kelompok 3. Penyebab stunting pada anak usia 6 bulan sampai 6 tahun adalah 1. Lingkungan rumah yang kotor. 2. Kebersihan diri yang kurang akibat dari orang tua yang jarang memandikan anaknya. 3. Orang tua yang jarang memberikan stimulasi. Penyebab stunting pada usia 6 bulan sampai 6 tahun yaitu 1. Makanan tidak bersih. 2. Kurang gizi. 3. Tidak atau jarang imunisasi. 4. Sering terjangkit penyakit seperti diare. Oke, terima kasih Ibu. Oke, untuk Ibu kelompok 4, silakan Ibu. Penyebab stunting yang disebabkan oleh kondisi rumah dan lingkungan yaitu BAB, buang air besar sembarangan, jarang mandi, keadaan rumah yang kotor dan tidak bersih, tidak cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Oke, terima kasih Ibu. Di sini Bu jawabannya. Oke, jadi terima kasih buat jawaban Ibu yang sangat luar biasa ya Bu ya, sangat luar biasa benarnya ya. Jadi yang mau saya terangkan di sini Ibu, ada 2 penyebab stunting. Yang pertama penyebab langsung stunting. Yang kedua penyebab tidak langsung stunting. Jawaban Ibu yang tadi yang sudah dibacakan tadi, yang sudah di tangan saya, kita akan mengelompokkan mana itu penyebab langsung stunting dan penyebab tidak langsung stunting. Yang untuk tadi ibu hamil ya Bu ya, ada di sini yang kurang gizi. Berarti dia termasuk ke penyebab stunting secara langsung. Oke. Terus yang tidak menjaga kebersihan diri, dia masuk ke penyebab tidak langsung stunting ya Bu ya. Terus untuk yang bayi baru lahir yang tadi tubuhnya kotor, itu termasuk penyebab tidak langsung stunting, dan kekurangan gizi masuk ke penyebab stunting secara langsung. Begitu juga dengan yang ketiga tadi, kelompok 3, lingkungan rumah yang kotor itu termasuk penyebab tidak langsung, dan kekurangan gizi atau makanan tidak bersih dia masuk ke penyebab stunting secara langsung. Dan yang ke kelompok 4 tadi, yang BAB sembarangan, jarang mandi, itu termasuk penyebab tidak langsung stunting. Oke ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu harus tahu penyebab stunting itu ada 2. Yang inilah tadi yang dijawab ya Bu ya. Jadi untuk yang mau saya sampaikan Ibu, tolonglah Ibu yang tadi ini, yang penyebab stunting ini, jangan harus kita ingat supaya anak kita terhindar dari stunting, gitu ya Bu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini, saya harap ibu-ibu bisa mengingat dan melaksanakannya di dalam keluarga supaya anak-anak ibu terhindar dari stunting. Dan mudah-mudahan bulan depan ibu datang ke pertemuan selanjutnya, karena nanti ada lagi modul
yang selanjutnya atau modul 3. Terima kasih Ibu-ibu. Terima kasih Bu.